2 minggu yang lalu kita sudah coba masuk ke periode berikutnya dengan mengklik bagian pojok kiri atas ya, kalau di halaman depan. Kita klik di sini karena periode awal sudah selesai. Ganti periode dulu sebelum masuk ke pilihannya. Di sini sudah terpilih Juli sampai Desember. Kalau Bapak Ibu masih ada Januari sampai Juni, ganti dulu ke Juli Desember. Oke. Di halaman ini dijelaskan pada bulan Juli kita merencanakan dan melakukan persetujuan RHK. Hari ini sudah tanggal 27 Juli sampai 31 ya. Sampai 31 berarti tinggal 3 hari lagi kepala sekolah menyetujui RHK yang diajukan oleh guru-gurunya. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah diajukan semua agar sebelum tanggal 31 kepala sekolah sudah melakukan persetujuan. Ya, takutnya nanti kalau belum merah pula nanti dia ya. Selanjutnya pada bulan Agustus sampai Desember inilah tahap yang kita lakukan seperti yang sudah kita lewati dari periode yang pertama di Januari sampai Juni, yaitu tahap persiapan, pengisi penguploadan bahan ajar, observasi dan sampai tuntas ya, dan pengisian pengembangan kompetensinya. Lagi lanjut rencana kinerja. Di laman rencana kinerja tampak di sini dimensi metode pembelajaran pada rapor pendidikan kita masih merah. Ya. Sekarang kita pilih lagi ya. Dari dimensi ini ada 3 subindikator. Yang pertama aktivitas interaktif, yang kedua instruksi pembelajaran, dan yang ketiga instruksi yang adaptif. Nah, di sini kita harus kompak dan sepakat dimensi ya, berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah juga kemarin kita tuntaskan bagian rapor pendidikan yang merah. Yang merah di sini adalah dimensi metode pembelajaran. Di sini ada 8 subindikator. Jadi yang merah adalah dimensi metode pembelajaran di 38 ya, 3, 2, 3, 8. Kalau dimensi manajemen kelas sudah kita selesaikan di periode sebelumnya. Ya. Sekarang yang harus kita tuntaskan direkomendasi oleh PMM juga, dari kepala sekolah juga mengajukan dimensi ini. Tinggal kita pilih dari 3 subindikator ini, mau kita bagi-bagi atau kita ambil satu, bagaimana? Dia walaupun ingat itu sama-sama pembelajaran, tapi intinya sama bukan yang beda. Kalau yang pertama aktivitas interaktif, kita lihat baca di sini upaya pembelajaran yang memfasilitasi, berarti yang paling mudah. Yang awalnya itu dia hanya memfasilitasi, ya, kolaborasi peserta didik. Bagaimana peserta didik itu bisa berkolaborasi, bagaimana peserta didik itu bisa berkomunikasi antar siswanya, bagaimana cara guru menyampaikan. Tuh. Kalau yang ini instruksi artinya dia sudah memberikan penjelasan lagi. Kalau instruksi yang adaptif artinya dia sudah mempraktikkan lagi. Nah, ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan dasarnya yang di sini aktivitas interaktif. Oke, untuk penjelasannya coba bisa lihat di sini. Oke, ini dia. Ini poin rubrik yang akan menjadi pertimbangan kita. Lihat dulu, ada aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, kemudian instruksi pembelajaran. Kita bahas satu-satu, kita ambil yang aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif, mana perilaku yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Udah Bapak Ibu? Itu yang tadi sudah saya kirim ke grup Kombel ya. Nanti pada saat kita sudah memilih, misalnya kita sudah pilih satu subindikator yaitu aktivitas interaktif, akan muncul upaya pembelajaran yang harus kita lakukan di dalam kelas. Misalnya upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi guru di sini memberikan fasilitas atau memfasilitasi peserta didik, bagaimana peserta didik itu bisa berkolaborasi dan berkomunikasi antar peserta didik dengan teman sekelasnya. Perhatikan
fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, inilah 3 fokus perilaku yang akan diobservasi pada saat kepala sekolah masuk ke dalam kelas. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta. Jadi kalau kemarin kita diminta memfokuskan satu, ya kan? Pilih satu yang mana yang mau kita fokuskan dari subindikator tersebut. Seandainya kita pilih fokus perilaku yang nomor 1, artinya perilaku yang dianjurkan ini yang harus kita lakukan. Dibaca ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti pada saat kita diobservasi kita malah melakukan perilaku yang harus dihindari. Poin-poinnya, guru memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di sini guru membiarkan, artinya guru harus memfasilitasi peserta didik, bukan membiarkan peserta didik membuat atau membagikan peran kelompok masing-masing. Jadi guru yang membagikan kelompoknya, bukan peserta didik yang membuat kelompok sendiri. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok, memastikan semua anggota mendapatkan peran. Jangan sampai guru menyediakan peran yang terbatas, artinya dalam kelompok itu ada peserta, ada siswa yang tidak dapat peran, ya. Pastikan kalau kita melakukan, berarti di sini kegiatan pembelajarannya berkelompok ya, pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan. Jadi bukan membiarkan peserta, hanya sebagian peserta didik saja yang berperan, tapi yang mungkin anak yang pendiam, yang apa enggak diberikan peran. Jadi usahakan semua peserta didik mendapatkan peran kalau kita mengambil fokus perilaku yang pertama. Kalau kita mengambil yang kedua, silakan dibaca lagi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ya, terkadang kita yang periode yang lalu kita lupa memperhatikan yang mana yang harus kita hindari, yang mana harus kita lakukan. Itu kalau kita mengambil indikator aktivitas interaktif. Tadi kan ada 3 pilihan subindikator. Kemudian coba lihat yang kedua. Yang kedua, ini dia, instruksi pembelajaran. Ya, ini dia. Instruksi pembelajaran itu untuk subindikator kedua pada metode pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan di instruksi pembelajaran ini? Lihat lagi ke rubriknya yang saya share di grup Kombel. Nih, fokus perilakunya juga ada 3. Ketiga fokus perilaku ini harus Bapak Ibu fokuskan 1. Memang kemarin tidak masalah kalau yang 2 dan 3 nggak muncul kemarin ya. Tapi untuk kedepannya saya dapat informasi juga nanti penilaiannya tetap diambil ketiga-tiganya. Ya, akan diberikan form penilaian yang pakai diconteng muncul apa enggak ketiga fokus tersebut. Kalau kemarin kan kita cuma dikasih satu fokus yang harus kita munculkan. Nih, untuk instruksi pembelajaran artinya upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi. Artinya guru memberikan contoh, mendemonstrasikan, guru mengilustrasikan atau memberikan contoh yang relevan dan kontekstual kepada peserta didik untuk efektivitas pembelajaran. Jadi yang pertama tadi hanya memfasilitasi, yang kedua kita sudah jadi contoh, jadi model kita di depan. Yang kedua kalau instruksi pembelajaran. Kemudian subindikator yang ketiga, instruksi yang adaptif, artinya upaya penyesuaian praktik, sudah mempraktekkan. Jadi ada tahapnya, ibaratnya kalau yang pertama level 1 tingkatannya, yang kedua level 2, yang ketiga level 3 tingkat kesulitannya. Jadi di sini kita sepakati, ini nggak usah bisa baca sendiri ya Bapak Ibu, perilaku yang dianjurkan dan tidak. Kita sepakati mana dimensi subindikator yang akan kita pilih atau kita bagi-bagi. Misalnya jumlah kita ada berapa nih yang mengerjakan PMM. Yang pertama berapa orang, yang kedua berapa orang, dan yang ketiga berapa orang. Gitu. Kalau mau bagi rata, enggak bagi rata aja ya. Gimana Pak David? Kolektif aja untuk satu semua ya. Nah, itu kan kalau mau. Pasti Bapak cari amannya kan? Jadi kan gampang. Iya. Biar kesal. Jadi intinya kamu buat, aku buat, gitu ya kan? Apa yang kau lakukan itu yang kulakukan. Berarti sama. Iya. Biar sehat di
Itu dia guys. Penting itu sehati itu. Biar terlaksana semuanya. Yang mana nih Bapak Pak Antoni? Eka, Bunia, saat ini Bu Siti yang mana kita ambil? Yang mana buat kawan? Umar Biar kita ada kawan juga. dibagi atau nanti saya bagikan aja? Bagi semua berat. Berat kami ada peminat. Yang level 1 Karena kan ini kan ada 3. Kalau seandainya cuma 1 aja yang kita ambil fokus ke sini, takutnya timpang nanti. Takutnya nanti ujung-ujungnya tetap merah walaupun udah kita laksanakan. ID belajar beda Pak? Email ID belajar. Lapor operator ya Pak. Ya, sama Yudi. Minta sama Bu Yuli ya Pak, WK secepatnya. Belum boleh? Oh belum. Hah? pakai speaker on. Oh gimana caranya tuh? Apa sih dengan kita cari di sininya? Apa namanya? Spin ya? Spin, itu ya spin. Spinner wheel gitu ya? Oke. Jadi ada dimensi 1, 2, 3 gitu aja kita bikinnya ya. Nih jumlahnya ada 3, coba. Sini ya. Oh ya, boleh. Kita bikin 3. Sini yang spinnya atau namanya kita tulis spinnya aja ya. Nama orangnya 1 dulu kita tuker ya. Iya. Oke ya, ini untuk yang pertama dulu ya. Kita tes dulu. Indikator yang pertama siapa? Elsa. Kalau yang tugas tambahan tadi, paling mudahnya tugas guru piket. Paling mudah. Kalau mau gitu ya Pak ya. Kalau mau jadi tim melengkapi laporan tim TPPK itu udah banyak contohnya. Udah berserak-serak contohnya. Cuman ya kita tidak terlaksana belum ya Pak ya, kayak mana bentuknya. Harus ada programnya. Rembukannya lagi, rapat TPPK-nya lagi, jadwal pertemuan TPPK, kegiatannya apa. Tapi kalau merasa rempong ya udah kayak ini ya, aku pikir aja. Amin. Udah lanjut ya. Ke akuntabel tadi sebenarnya kalau udah terpilih belum tahu bisa apa. Melaksanakan tugas dengan jujur, oke. Melaksanakan. Kayaknya tahun kemarin bisa, kayaknya ya kan yang sebelumnya periode sebelumnya. Simpan draft dulu. Enggak. Ini perilaku kerja yang harus kita tingkatkan di semester depan. Ini yang kita pilih, ini yang kita munculkan. Di kehidupan sehari-hari. Enggak. Ini kan nanti di kepala sekolah kan ada form penilaian perilaku kerja. Di poin 1, benar nggak guru ini muncul yang pilihan dia ini? Kalau iya, kepala sekolah akan conteng, ada tuh pilihannya, sudah muncul, belum tampak, itu ada. Disitulah nanti akan muncul sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi perilaku kinerjanya. Ya, sudah memilih pilihan indikator perilaku kerja yang mudah dilakukan. Begitu juga dengan RHK, pilih yang mudah dilakukan. Kalau sudah kita kerangkuman, kalau udah siap nulis perilaku kerjanya, belum? Itu nanti Kepsek diisi otomatis di bukunya diisi. Itu kepala sekolah.
Yang seperiode kemarin nih bukti dukung tentang rangkuman kehadiran nih dicek. Yang sudah saya upload, saya bikin kemarin rangkuman kehadiran kita dari bulan Januari itu dia. Kurang jelas ya kok dia apa mas? Karena di scan kemarin dipoto. Berapa persen kehadiran kita di bulan Januari itu yang tidak masuk ke sini? Ada tanggal kita tidak masuk, kita sakit, persentase kehadirannya ada tuh. Kalau udah tadi langsung lari ke rangkuman ya. Udah? Ada yang diubah-ubah. Nggak ada. Tunggu aja nanti kalau udah ke rangkuman, kalau udah oke. Artinya nanti ada nanti yang terakhir poin tombolnya pengajuan. Rangkuman ini apa lagi Kak? Hah? Belum. Kerangkuman itu artinya semua yang udah kita pilih dari RHK tambahan, RHK perilaku kerja, sama utamanya itu dirangkum di sini. Cocok nggak? Kalau ada yang nggak cocok, klik ubah di bawahnya. Kalau udah oke, kita lanjut ajukan. Ketik lanjut ajukan. Kalau sudah oke, artinya kita siap untuk mengajukannya ke atasan. Kalau Bapak Ibu merasa udah oke, silahkan ajukan. Tapi kalau belum, simpan draft dulu. Ya, mudah-mudahan Selasa udah diajukan semua. Ya, biar ada waktu 1 hari untuk Kepseknya menyetujui. Nggak mikir lagi dong. Simpan draft dulu Bapak Ibu, kita simpan. Saya pun simpan dulu. Udah? Kalau sudah bagian perencanaan di bulan Juli, nanti di bulan Agustus kita sudah memasukkan tahap pengisian observasi, berkas-berkas observasi, pengisian tanggal kapan kita observasi. Kalau udah oke, merasa yakin, ajukan. Kalau masih ada yang mau kira-kira mau diganti, nggak apa-apa, masih ada beberapa hari. Kan tanggal 30 itu udah fix semua, udah pengajuan semua. Nanti saya cek bertahap, Senin pagi saya cek lagi siapa yang udah ajukan, siapa yang belum gitu. Nah, jadi paling tidak tanggal 31 itu kepala sekolah udah tinggal persetujuan. Nah, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.